Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Arianto dari kelas 4D4 EP NRP 037. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisa pemadaman kebakaran hutan berdasar pedoman K3 Kehutanan Organisasi Perburuan Internasional atau ILO. Latar belakang dari presentasi kali ini ialah Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki hutan dengan luas lebih dari 100 juta hektar. Indonesia yang terletak di Khatulistiwa juga menyebabkan memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan kemarau, di mana pada musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan baik akibat kondisi alam yang kering ataupun juga dikarenakan faktor manusia yang sengaja membakar sebagian hutan untuk dijadikan lahan perkebunan maupun pertanian. Dalam menangani kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia, tentunya diperlukan aturan khusus agar dalam penanggulangannya tidak sampai menyebabkan korban jiwa. Dalam praktiknya, Indonesia telah memiliki perundangan khusus dalam menangani kebakaran hutan. Selain itu, ILO sebagai organisasi perburuan dunia juga memiliki pedoman penanganan kebakaran hutan dalam pedoman yang diterbitkannya. Pada tahun 2021, menurut data BNPB, setidaknya telah terjadi kebakaran hutan pada 163 titik di Indonesia. Pada tahun yang sama, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setidaknya lebih dari 3 juta hektar hutan dan lahan yang terbakar. ILO telah menerbitkan pedoman teknis pelaksanaan K3 Kehutanan pada tahun 1998. Di mana pedoman ini tidak mengikat sehingga dapat digunakan oleh perusahaan di bidang kehutanan maupun suatu negara dengan menyesuaikan kondisi perusahaan atau negara tersebut dalam pelaksanaannya. Pada pedoman ini, kebakaran hutan ada pada bab 15 tentang kegiatan berisiko tinggi yang dibagi menjadi 4 bagian penting, yaitu organisasi, personil, peralatan, dan operasi. Berdasar pedoman ILO, ILO merekomendasikan organisasi harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dengan cepat dilaksanakan. Hal yang perlu diprioritaskan dalam penanggulangan kebakaran ialah 1. Melindungi hidup manusia, mencegah kerusakan pada hunian dan peralatan, serta melindungi hutan. ILO merekomendasikan personil yang direkrut merupakan anggota pemadam kebakaran dengan kondisi fisik yang baik serta telah dibekali pelatihan khusus seperti teknik penanggulangan kebakaran, risiko kecelakaan dan pencegahan, serta P3 dalam kebakaran. Selain itu, ILO juga merekomendasikan peralatan personil yang harus dilengkapi dengan peralatan seperti berikut, yaitu pakaian pelindung diri dengan material dan radiasi panas dan percikan api, helm penyelamat terutama dengan pelindung muka, kacamata atau goggles, sarung tangan anti panas, serta sepatu boot setinggi betis. Selain itu, dalam operasinya, ILO juga merekomendasikan agar setiap personil harus mengikuti aturan berikut. Yang pertama ialah bekerja dalam jarak panggil anggota lain. Semua personil harus menghindari risiko yang tidak perlu, berada pada jalur penahan kebakaran, sebisa mungkin menjauhi area yang belum terbakar, serta sarana angkut harus berada dalam kondisi siap pakai dan diletakkan dengan tidak mengganggu jalur kendaraan. Perundangan pengendalian karhutla di Indonesia sendiri ada pada beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P32 Men LHK Sekjen Kum 1 /3 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pada pelaksanaannya, dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pemerintah membentuk sebuah organisasi khusus bernama Dalkarhutlah atau Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Dalkarhutla dibagi menjadi dua berdasar fungsinya, yaitu koordinatif dan operasional. Dalkarhutla koordinatif terdiri atas beberapa kementerian seperti BNPB, Polri, TNI, BMKG, dan organisasi lain yang berkepentingan dalam penanganan hutan, baik dalam pengambilan keputusan maupun pemberi saran teknis dalam pengendalian karhutla. Dalkarhutla operasional biasa disebut sebagai Manggala Agni. Manggala Agni dibagi tiga berdasar wilayah kerjanya, yaitu tingkat pusat, regional, dan daerah operasi. Dalkarhutla terdiri dari Brigdalkar, UPTD Pengendalian Karhutla, UPTD Tahura, Kesatuan Pengelolaan Kehutanan, serta beberapa Brigdalkar lain, di mana setiap Brigdalkar diberi identitas organisasi seperti nama, bendera, pataka, atau maskot yang ditetapkan oleh masing-masing unit pengelola. Dan berikut merupakan pelaksanaan pengendalian karhutla di Indonesia. Sebelah kiri adalah ketika petugas pemadam sedang memadamkan kebakaran hutan, dan di sebelah kanan dibantu oleh TNI. Analisa dan kesimpulan. Penanganan karhutla di Indonesia telah mengadopsi pedoman yang diterbitkan oleh ILO, seperti adanya organisasi dan anggota khusus. Selain itu juga Dalkarhutla di Indonesia telah melalui uji SKKNI sehingga memiliki sertifikasi standar kerja kompetensi berdasar negara Indonesia. Yang kedua, ya, penanganan karhutla di Indonesia telah ditetapkan sebagai UU sehingga punya kekuatan dalam pelaksanaannya. Namun dalam praktiknya masih terdapat ketidakpatuhan khususnya pada peralatan yang digunakan. Dapat kita lihat pada gambar sebelumnya, para pemadam kebakaran tidak menggunakan helm dengan pelindung muka, sehingga dapat disimpulkan secara garis besar pedoman teknis K3 Kehutanan rekomendasi ILO telah diterapkan di Indonesia, terutama pada penanganan kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia. Namun masih diperlukan peningkatan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga kemungkinan terdapat korban jiwa saat penanggulangan kebakaran dapat diminimalisir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.